Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian sehat selalu dan dilindungi rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebelum itu saya akan absen terlebih dahulu. Yang saya panggil namanya silahkan angkat tangan ya. Andre, Denny, Elang, Faris, Gagas, Ilham, Januar, Cornelius, Peter, Radit. Ya, ada semua ya berarti. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar suatu materi yang baru. Tapi sebelum itu, saya akan menunjukkan kepada kalian beberapa barang yang saya bawa. Yang pertama, ada yang tahu ini apa? Betul sekali, ini adalah besi. Bentuknya silinder. Yang kedua, anak motor pasti tahu ini apa. Betul sekali, ini adalah busi. Yang ketiga, betul sekali Gagas, ini adalah blok panel yang digunakan sebagai pengganti tembok yang terbuat dari batu bata maupun batako. Jadi ini bukan dari batu bata maupun batako ya. Nah, dari ketiga bahan yang saya tunjukkan kepada kalian tadi, menurut kalian kita akan belajar apa di pagi hari ini? Betul sekali, kita akan belajar tentang material atau bahan teknik. Tujuan pembelajarannya pada pagi hari ini ialah yang pertama, kalian mengerti dan mampu mengklasifikasikan jenis-jenis bahan teknik. Yang kedua, kalian mampu membedakan sifat-sifat logam murni dan paduan. Yang ketiga, kalian mampu membedakan visual logam murni dan paduan. Yang keempat, kalian mampu menentukan logam yang dapat dipergunakan untuk bahan praktek sesuai standar industri. Seperti yang kita ketahui, dalam proses pengerjaan, tahap pertama adalah pemilihan bahan. Oleh karena itu, mengerti, memahami tentang pengklasifikasian bahan teknik sangat diperlukan ketika kita nanti memasuki dunia kerja. Material teknik secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah logam dan yang kedua adalah non-logam. Contoh logam: besi, aluminium, masih banyak lagi ya. Tapi kita akan mengklasifikasikan lebih lanjut logam ini terdiri dari apa. Yang pertama yaitu ada ferro, yang kedua non-ferro, dan yang ketiga adalah high temperatur material. Mengenai proses pembuatannya, ferro, non-ferro, high temperatur material akan kita pelajari lebih lanjut pada subbab proses pembuatan material. Kemudian untuk material non-logam, kita akan mengklasifikasikannya menjadi tiga. Yang pertama adalah keramik, yang kedua adalah polimer, dan yang ketiga adalah komposit. Contoh keramik. Ya, keramik yang digunakan di proses pembuatan lantai rumah ya. Busi ini juga ada keramiknya, yaitu di bagian yang berwarna putih. Ini adalah keramik. Tapi keramik yang digunakan di busi ini berbeda dengan keramik yang digunakan untuk lantai rumah. Kemudian polimer. Polimer itu seperti karet sintetis. Kemudian untuk komposit, contohnya adalah ini. Blok ini merupakan contoh dari komposit. Selain itu anak-anak, berdasarkan molekul penyusunnya, logam dibedakan menjadi dua, yaitu logam murni dan logam
paduan. Logam dibedakan menjadi dua, yaitu murni dan paduan. Kemudian untuk mempelajari lebih lanjut apa yang sudah saya tuliskan, kita akan buat diskusi kelompok. Kita terlebih dahulu akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok. Yang pertama kelompok Andre, Denny, Elang, dan Faris. Kelompok kedua adalah Gagas, Ilham, Januar. Kelompok ketiga yaitu Cornelius, Peter, dan Radit. Silahkan kalian tentukan siapa yang akan menjadi juru bicaranya. Kemudian untuk bahan diskusinya, untuk kelompok pertama, kelompoknya Andre, sebutkan perbedaan logam fero dan non-fero. Kelompoknya Gagas, sebutkan 3 sifat logam murni dan logam paduan. Kemudian terakhir kelompoknya Peter, bagaimana tampak mata atau visual dari logam murni dan paduan. Waktu untuk berdiskusi 5 menit, kita mulai dari sekarang. Ya, bagaimana Elang? Oh iya, anak-anak untuk sumbernya bisa dicari dari buku ya. Silakan dibuka bukunya. Dan jangan lupa untuk mencantumkan halaman di mana kalian menemukan jawaban tersebut, supaya nanti teman-teman yang lain juga bisa belajar ketika di rumah. Ya, bagaimana Radit? Oh iya, jadi tampak mata atau visual yaitu bagaimana orang bisa membedakan apakah dia tergolong logam murni paduan atau yang lain berdasarkan penglihatan, indera mata. Ya, sama-sama. Ya, bagaimana Gagas? Ya, sebutkan 3 sifat, cukup 3 saja. Ya, ya, kembali kasih. Ya, Faris? Ya, supaya lebih mudah, nanti kalian membagi dalam 2 kolom tabel. Lajur kiri untuk logam fero, lajur kanan untuk logam non-fero. Ya, sama-sama. Sudah? Boleh dibacakan hasil dari diskusi kelompok pertama? Siapa yang akan menjadi juru bicaranya? Oh, Denny. Ya, silakan Denny. Ya. Beri tepuk tangan untuk hasil penyampaian dari kelompok pertama. Selanjutnya dari kelompok kedua. Siapa yang menjadi juru bicaranya? Ilham? Ya, silakan. Ya. Terima kasih. Berikan aplaus untuk Ilham dan kelompoknya. Yang terakhir dari kelompok terakhir. Oh, Radit. Ya, silakan Radit. Ya. Terima kasih. Berikan aplaus untuk Radit dan kelompoknya. Berikan aplaus untuk kita semua karena kalian sudah menyelesaikan diskusi ini. Sekarang kita akan bahas satu persatu hasil diskusi kalian. Yang pertama ialah sifat fero dan non-fero. Logam fero memiliki sifat terdiri dari besi dan karbon, yaitu unsur penyusunnya ada besi dan karbon. Ada yang tahu rumus ilmiahnya besi dan karbon itu apa? Ya, besi rumus ilmiahnya adalah Fe, F besar E kecil, seperti ini penulisannya. Fe, dan karbon rumus ilmiahnya adalah C huruf besar ya ini ya. Kemudian sifatnya keras. Kemudian ada pengolahannya dalam dapur tanur tinggi.
seperti yang sudah saya katakan di awal, yaitu mengenai proses pembuatannya akan kita pelajari di subbab pembuatan. Kemudian untuk non-ferro, sifatnya yang pertama adalah tidak mengandung besi. Yang kedua adalah kebanyakan digunakan sebagai campuran. Yang ketiga adalah dalam keadaan murni harganya lebih mahal dari ferro. Contoh dari logam non-ferro ialah emas. 1 kg besi tentunya lebih murah daripada 1 kg emas. Karena merujuk pada sifatnya yang tadi, yaitu dalam keadaan murni harganya lebih mahal dari ferro. Dari hasil kelompok pertama dan pembahasan yang sudah saya sampaikan, apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, berarti kita lanjut ke sifat logam yang kedua. Maaf, maksud saya pembahasan yang kedua mengenai sifat logam. Logam murni dan logam paduan. Logam murni, kadar kemurniannya 99,9%. Contohnya ialah emas 24 karat. Dia termasuk logam murni. Yang kedua, kekuatan daya tariknya rendah. Yang ketiga, daya hantar listriknya baik. Yang keempat, titik leburnya tinggi. Yang kelima, daya tahan terhadap karat baik. Contohnya ialah tadi emas, kemudian ada kromium, wolfram. Ada yang tahu kromium itu untuk apa? Ya, betul sekali Peter. Kromium digunakan untuk bahan pelapis dari besi agar anti karat. Kemudian untuk wolfram? Ya, silakan gagas. Ya, betul sekali. Wolfram itu sering kita temui dalam pengelasan, yaitu sebagai elektrodanya. Kemudian untuk logam paduan, sifatnya yang pertama adalah lebih keras dari logam murni. Yang kedua, kekuatan tarik dapat diperbesar. Kemudian sifat muai dapat dikurangi. Titik lebur dapat diturunkan atau dinaikkan. Contohnya ialah duralumin. Duralumin ini digunakan sebagai bahan dari bodi pesawat terbang. Ya, karena duralumin ini merupakan campuran di mana dalamnya ada aluminium dan sedikit besi. Gitu. Dari hasil diskusi kelompok 2, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada? Baik, kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu visual. Seperti yang sudah saya katakan tadi di kelompok ketiga, visual berarti penginderaan mata. Oleh karena itu, perbedaan secara visual yaitu perbedaan secara tampak mata. Yaitu untuk logam murni maupun paduan terlihat mengkilat dan berkilau. Ya, gitu. Dari ketiga diskusi yang sudah saya ulang, kemudian yang sudah kalian juga dengarkan dari kelompok kalian, apakah ada pertanyaan? Cukup jelas? Ya. Kalau begitu, sebelum kita mengakhiri kelas, saya akan berikan tugas terlebih dahulu. Bisa dicatat tugasnya. Yang pertama, apa perbedaan bahan logam dan bahan non-logam? Yang kedua, apa perbedaan ferro dan non-ferro? Yang ketiga, apa saja sifat logam murni dan logam paduan? Yang keempat, bagaimana cara membedakan bahan logam dan bahan non-logam dilihat dari visualnya? Sudah dicatat semuanya? Sebelum kita tutup, saya akan sedikit mengulang seperti yang sudah saya tuliskan di papan tulis ini. Logam, material teknik. Logam adalah contoh material teknik. Secara garis besar, material teknik dibedakan menjadi dua, yaitu logam yang pertama dan yang kedua adalah non-logam. Logam dibedakan menjadi ferro, non-ferro, dan high temperatur material. Non-logam dibedakan menjadi keramik, polimer, dan komposit. Kemudian, berdasarkan struktur molekulnya,
logam dibedakan menjadi logam murni dan logam paduan. Demikian anak-anak kelas kita pada pagi hari ini. Kiranya apa yang saya sampaikan dapat kalian pahami dan silahkan dipelajari ulang di rumah. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan di minggu selanjutnya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Ingat tugas ini sebagai nilai tambah kalian, juga supaya kalian ingat dengan materi yang saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya anak-anak di pagi hari ini dalam kelas saya. Saya pamit undur diri. Selamat pagi.